Di sebuah tempat yang hanya dipenuhi kabut putih, MC kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Apa? Di mana ini? Tanpa disadari, tiba-tiba sosok ayahnya muncul tersenyum sinis dan berkata, "Putraku, kuatkan dirimu." Cih, kau lagi. Apa maumu? Cepat pergi ke neraka. Pungkas MC yang sudah sangat muak terhadap ayahnya. Lantas sembari tersenyum, ayahnya mengatakan, Fu. Mulai sekarang apapun pilihanmu, hidupmu akan lebih menderita tanpa kehadiranku." Mendengar itu, MC mencoba menggapai-gapai ayahnya. Dengan geram ia katakan, "Berisik sekali, tutup mulutmu. Pergi sana, sialan. Hentikan. Teriak MC mengusir ayahnya, yang teriakan itu dibarengi suara tawa dari ayahnya. Kemudian dari sisi lain terdengar suara wanita yang memanggilnya, Yang mulia dan talian." Seketika ia terkejut dan nampaknya kejadian itu hanyalah mimpi. "Akhirnya Anda bangun," pungkas wanita tersebut sembari memandanginya. Dengan canggung MC langsung menanyakan keperluan wanita tersebut. Apa yang kau lakukan?" Sebelum menjawab, wanita itu meminta maaf karena telah membangunkannya. Lalu tanpa basa-basi, wanita itu langsung mengutarakan niatnya kepada MC. Ia katakan, 100 koin emas Libra yang saya pinjamkan 2 bulan yang lalu ditambah bunga 96 Libra sampai hari ini totalnya menjadi 196 Libra. Maka dari itu saya harap Anda bisa membayar penuh hari ini. Pungkasnya menagih hutang kepada MC. Mendengar itu, MC tak tahu menahu terkait segala masalah pribadi Raja Iblis dan Talian. Ia teramat bingung. Dalam kebingungan, ia berkata dalam hati, "Ada apa dengan wanita ini?" Pada chapter 9 ini kisah dimulai dari sebuah flashback. Tepatnya semuanya dimulai dari 3 minggu yang lalu. Mulai dari kejadian meninggalnya ayah MC, mendapat warisan dan bermain game sampai ia masuk ke dalam dunia game dan berinkarnasi menjadi salah satu karakter game sebagai Raja Iblis dan Talian. Seorang Raja Iblis ampas yang menduduki posisi ke-71 dari 72 peringkat Raja Iblis di dalam game yang telah ditamatkan oleh MC pada hari itu. Lalu setelah itu sekelompok petualang muncul di hadapannya dan mencoba membunuh serta merampoknya. Tapi pada akhirnya ia berhasil membunuh mereka semua dengan segala cara dan strategi yang dimilikinya. Dalam kemenangannya melawan para petualang, ia terjatuh tanpa sadar karena tubuhnya kelelahan. Di samping itu, nampaknya masih ada kehadiran golem yang terus menjaganya. Di sana segalanya bercampur menjadi satu antara lelah dan perasaan menang. Dalam hati ia berkata, "Akhirnya sudah selesai." Beberapa saat kemudian, tanpa ia kontrol dan sadari, tiba-tiba skillnya memberikan pengumuman yang mana tertulis tutorial selesai dan level Raja Iblis dan Talian meningkat. Tak hanya itu, segala status yang selama ini digunakan olehnya juga meningkat. Ditambah lagi aset 100 Libra juga sudah kembali karena telah membunuh bos dari para petualang. Apa? Tutorial telah selesai? Pungkasnya dalam kondisi agak kurang sadar. Di samping itu, ia juga mendapat 3 pemberitahuan terkait skillnya, yang pada intinya karena sebelumnya ia memakai skill tingkat S level maksimal, maka dia mendapat hadiah akan bisa memakai skill tingkat S untuk kedepannya. Namun skill tingkat S tersebut levelnya kembali menjadi level 1. Kemudian ia juga mendapat penawaran beberapa skill tingkat S yang ingin dipelajari olehnya. Dari beberapa pilihan skill yang ada di sana, nampaknya ia hanya bisa memilih satu skill dengan level 1. Melihat itu, ia sedikit merenung dan berkata dalam hati, "Tunggu, ini artinya semuanya benar-benar sudah dimulai. Kalau begitu, aku tidak ingin mengakuinya, tapi apa aku harus meneruskan hidup sebagai dan Talian?" Di antara gelapnya lorong dungeon dan suasana sekitar, MC kembali mengatakan dalam hati, "Sialan,
Tapi seiring berjalannya waktu tidak ada jaminan kalau aku akan bisa kembali ke duniaku. Sepertinya aku harus menjalaninya. Lalu setelah mengatakan itu, ia kembali melihat tawaran untuk memilih skill kelas S level 1 yang ingin dipelajari. Dari semua tawaran skill yang dilihatnya, ia merasa hanya ada satu yang cocok untuknya. Ia berkata dalam hati, skill ini. Dan di sana terpampang skill Apostle of Aphrodite. MC memutuskan untuk memilih skill tersebut karena skill itu membantunya melihat status dan pemikiran orang lain terhadapnya. Lantas setelah itu ia berkata kembali dalam hati, ini mungkin terdengar seperti skill membaca pikiran, tapi nyatanya ini skill yang paling berguna. Baiklah, sudah kupastikan, pungkasnya dengan keyakinan penuh. Dan sekarang ibunya ingin mengatakan sesuatu. Ia tiba-tiba tergeletak dan dibantu oleh si golem. Dari raut wajahnya tergambar jelas jika ia sangat kelelahan. Apalagi ia telah berjuang begitu keras untuk melawan musuh-musuhnya dan bisa dipastikan bahwa dia tidak tidur selama berhari-hari. Lantas sebelum MC kehilangan kesadaran, ia berkata ke golem, tolong pinjamkan tubuhmu sebentar. Untuk sekarang biarkan aku tidur. Dan selanjutnya setelah flashback yang cukup lama tersebut, kali ini MC telah berada di kamar tidur istananya. Nampak kondisi kamar tidurnya, ruangannya benar-benar berantakan. Dalam hati ia katakan, ini kamar Dantalian. Golem mungkin membawaku ke sini. Tak sampai sana ia juga kembali melihat tubuhnya dan dalam hati ia berkata, aku berharap semua itu hanya mimpi. Tapi aku masih menjadi Dantalian. Dan ingatanku sangat jelas. Lalu sembari melihat keluar jendela, ia mempertanyakan ke diri sendiri, apakah aku akan hidup sebagai Raja Iblis? Namun dalam hatinya ia begitu khawatir akan ada bencana baru yang datang menghampirinya. Yang mulia Dantalian, pungkas seorang wanita yang menghentikan perenungan Dantalian. Di sana MC cukup terkejut dengan kehadiran sosok wanita itu. Wanita tersebut muncul dengan tatapan dingin sedingin es abadi. Dia memperkenalkan diri dengan nama Lapis Lazuli atau kita singkat menjadi Lala. Singkat cerita, MC telah duduk di singgasananya. Di sana MC mencoba mengelak dengan mengatakan, berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Orang yang meminjam uang darimu bukanlah aku. Dengan tatapan tajam, Lala cukup bingung dengan perkataan MC. Karena MC tiba-tiba mengatakan jika dirinya tidak berhutang. Lantas karena itu, Lala pun menjelaskan dengan berkata, 2 bulan yang lalu Anda benar-benar melakukannya yang mulia. Anda meminjam uang dari kami, dari Dewan Perniagaan. Sebagai buktinya kami punya surat kesanggupan bayar di sini. Pungkas Lala sembari menyodorkan suratnya. Sial, ini tidak berhasil. Celetuk MC yang gagal meyakinkan Lala dengan bersikap masa bodoh atas hutangnya. Lantas kemudian MC membatin dalam hati karena sebenarnya ia cukup bosan dengan tagihan hutang yang sudah sering dibicarakan selama seminggu penuh. Di sana MC mengeluh dengan tubuh Dantalian itu. Ia katakan dalam hati, sebelumnya ada bandit, sekarang datang penagih hutang. Sial, aku tahu dunia ini menyebalkan, tapi kenapa aku harus menyelesaikan masalah yang ditinggalkan Dantalian bodoh ini? Lalu sembari melihat Lala, MC berkata dalam hati, kau nampaknya berurusan dengan orang bodoh, tapi kenapa kau meminjamkan uang pada bajingan ini? Setelah dalam hati mengatakan itu, seketika hening. MC tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Lalu ia memulai idenya dengan berkata kepada Lala, bisakah aku menanyakan beberapa pertanyaan? Iya, tentu saja, jawab Lala singkat. Lalu MC mulai bertanya, jika uangnya tidak bisa dibayar, apa yang akan terjadi? Seketika mendengar itu, Lala langsung menjawab, baik, jika itu terjadi, pertama-tama Anda harus menyatakan bahwa diri Anda sudah bangkrut yang mulia. Lalu apa yang terjadi setelah aku menyatakannya? Setelah itu kami dari Dewan Perniagaan akan mengambil alih hak milik istana Raja Iblis.
Dan selanjutnya kami akan meminta Anda melakukan beberapa hal, Tuan. Terkait itu Anda tak perlu memikirkannya. Cukup lakukan saja apa yang diperintahkan, jawab Lala dengan tegas. Mendengar penjelasan itu MC cukup tenang dan di sana ia memahami betul apa yang dimaksud oleh Lala. Lalu ia berkata, "Baiklah, pertanyaan terakhir, hari apa ini?" Sontak pertanyaan itu membuat Lala sedikit bingung. Namun pertanyaan itu dilontarkan oleh MC dengan sangat serius. Lantas karena Lala masih merasa tidak paham, ia kembali bertanya, "Yang mulia, saya tidak mengerti. Aku menanyakan hari apa, bulan, dan tahun berapa sekarang," pungkas MC dengan aura gelapnya. Sontak hal tersebut langsung membuat Lala berlutut dan meminta maaf. Seketika ia katakan, "Sekarang sudah tanggal 17 April 1505. Mendengar jawaban itu, dalam hati MC berkata, "Ternyata sudah 6 hari sejak tenggat waktu pembayaran. Jika bunganya terus bertambah, aku akan bangkrut." "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu Lala, aku punya saran untukmu." Lantas dengan nada serius MC melanjutkan ucapannya dan berkata, "Aku ingin kau meminjamkanku sang Raja Iblis dan talian ini 10.000 libra lagi."